saya ini udah belajar meditasi lama, tapi rezeki masih gini-gini aja gitu. Padahal kalau tadi menyimak penjelasan Pak Wayan Mustika, jadi pada saat kita hening, pada saat kita meditasi, sering-sering meditasi, itu sebenarnya kan kita sedang jeda istirahat dengan diri kita, perjalanan bisa dibilang perjalanan tanpa tujuan apapun gitu ya Pak ya. Ya, Nah justru di posisi itu kemudian Ayah Ibu Semesta berkomunikasi lewat kita, membimbing kita gitu. betul. Tapi ternyata pemahaman meditasi itu dijadikan sebagai semacam kayak banyak teman-teman yang menjadikan semacam kayak pelarian gitu. Nah, Rezeki seret, meditasi gitu. Gimana menjelaskan itu kepada publik? ya, karena memang meditasi itu saya sering gambarkan sebagai masuk ke sebuah lift. Begitu kita masuk ke sebuah lift Mm-mm. di ruangan itu, kita bisa melakukan 3 hal. Masuk lift untuk menghindar dari dunia luar, tapi nggak neken knob ke atas atau ke bawah. Iya. Ada yang begitu masuk lift, dia neken ke bawah untuk nyari sesuatu yang ketinggalan di bawah atau parkir di bawah, di basement. Atau dia naik ke atas untuk menemui direktur atau pimpinan di kantornya itu. Nah, sekarang tujuan orang meditasi kenapa? Ada banyak orang meditasi hanya untuk menghindari hal-hal di luar. Hmm. Sehingga dia, udahlah, aku istirahat sejenak. Meditasinya untuk istirahat. Masuk lift supaya dapat sejuk udara, misalnya begitu. Tapi ada juga orang yang masuk lift untuk ke atas, mau nyari Oh. apa? Solusi dari Iya, atasan. iya, iya, iya. Nah, itu mirip seperti orang meditasi masuk ke batin atas sadar. Kecerdasan atas sadar yang pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Sehingga si pikiran sadar yang bingung bisa mendapatkan aliran jawaban dari si kecerdasan atas sadar ruhnya. Hmm. Atau ketika dia punya masalah-masalah batin yang tidak terselesaikan, dia perginya ke basement dalam dirinya, yaitu batin bawah sadar. Atau biasanya dia juga pergi ke batin bawah sadar untuk urusan-urusan rezeki tadi. Iya, 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 iya. Supaya apa? Nah, supaya digerakkan. Misalnya, kan kita nggak mungkin ke atas nih, Oke, kecuali oke. parkirnya ada di atas. Iya. Kita pasti ke bawah, nyari sopir kita. Kamu tolong pergi keluar cariin aku ini. Nah, banyak orang pergi meditasi, masuk ke batin bawah sadar untuk menggerakkan energi ini, bantuin saya nyari rezeki. Atau bantuin saya menyelesaikan masalah ini. Bisa sih Mas Hendra, bisa. Nah, itu yang disebut dengan menggunakan kekuatan ajaib metafisik, Oh iya. daya ajaib bawah sadar. Itu Pak Wayan udah sering ngajarkan di Nah, Loso itu. ya. Saya sering menggunakan itu, Iya. tetapi kemudian justru ketika saya sering berhasil, saya kadang tidak mau menggunakan itu. Nah. Justru Kenapa? pingin biasa aja. Pengen biasa. Pingin biasa dan pingin semuanya tidak instan dan butuh perjuangan. Oh. Ya. Itu berarti pilihan sadar. Pilihan sadar Pilihan supaya iya, kecuali sesuatu yang memang agak sulit untuk dijangkau dengan cara biasa. Nah, baru saya biasanya connect ke batin bawah sadar untuk mendapatkan hal-hal yang mempermudah perjuangan itu. Tapi bukan menghilangkan perjuangan, mempermudah perjuangan. Oke. Tetap ada perjuangan. Ada nggak Pak tanda-tanda yang paling nyata bahwa hidup seseorang itu sedang diarahkan oleh ayah dan ibu semesta ke kekuatan yang lebih tinggi gitu? Biasanya kalau kita memang akan bergerak di wilayah-wilayah yang merupakan visi dan misi kita, ada energi yang kita kenal sebagai passion. Ada kegembiraan, ada gairah yang membuat kita kok merasa nyaman ngerjain ini. Ya, seperti Mas Hendra lah. Ya. Jauh-jauh dari saya kebayang kemarin itu. Tuban, Juanda, lalu Bali, ke Kintamani pula itu. Iya. Tapi apa sih Mas Hendra dapatkan? Iya. Hanya mendapatkan pengetahuan yang mungkin bagi Mas Hendra udah kemarin-kemarin udah cukup kan. Tapi ada rasa apa ya? Itu tuh Ingin berbagi. Iya, bener banget. Ingin Bener berbagi banget. pengetahuan yang mungkin bagi orang lain nggak penting, tapi bagi Mas Hendra ini yang disebut di Hindu sebagai janana yadnya. Yadnya tertinggi atau persembahan tertinggi bagi jiwa manusia adalah pengetahuan.
Nah, Mas Hendra nggak tahu dari mana dorongan itu Iya, datang. iya, iya. Gairahnya ada di situ. Ah, ah. Kebayang nggak? Keluar biaya. Biaya saya nggak kebayang. Itu Nyalip kalau telak itu lagi. Biaya banyak keluar, Iya. pesawat, iya, hotel untuk anak-anak. iya. Hanya untuk mendapatkan pengetahuan yang kemudian dibagikan Mm-mm. gratis kepada Kalau diukur secara finansial rugi banyak, Pak. rugi. Saya tahu rugi banyak. banget itu. Iya. Rugi banget sih sebenarnya. Tapi kan ada passion. Mm-mm. Passion yang kemudian, nah kamu bantu-bantu ibu untuk ngajarin anak-anaknya ibu. Nah nanti kamu tak kasih bekal lebih. Mm-mm. Saya sama dengan Panji begitu, Mas Hendra. Mm-mm. Saya senang anak saya tuh melakukan sesuatu yang nggak saya perintah. Ketika dia tiba-tiba rajin, gitu, ngerjain ini, ngerjain itu, pingin aja saya memberi, walaupun bukan dia minta. Saya pingin beri uang jajan atau apa, tanpa dia minta, karena melihat dia rajin. Nah, justru ketika dia minta, Pak, gini-gini, nanti saya paling untuk apa, gitu. Justru ketika dia minta, saya nanya untuk apa, karena dia belum ngerjain apa-apa. Tapi begitu dia rajin, ada dorongan dari diri seorang ayah untuk memberi sesuatu. Nah, kebayang nggak Mas Hendra, dilihat oleh ayah ibu semesta, berkorban ini itu dan sebagainya, gitu. Rugi secara duniawi, tetapi ayah ibu semesta melihat manfaat besar yang didapatkan anak-anaknya yang lain, Mas Hendra. Kebayang nggak? Keinginan ayah ibu semesta itu untuk memberikan lebih daripada yang bisa diberikan oleh anak-anak lainnya sebagai balasan, gitu, Mas Hendra. Dan itu yang saya rasakan ketika seorang anak menjaga adik-adiknya, kakak-kakaknya, dan dia merawat semua dengan pengetahuan itu. Dalam diamnya ayah ibu semesta itu pasti akan memberikan sesuatu yang bahkan kadang tidak diminta. Karena dia bekerja melebihi berapa dia diberi oleh ayah ibu semesta. Suatu ketika dia akan bekerja sedikit pun akan diberikan banyak oleh ayah ibu semesta. Seperti itu, Mas Hendra. Iya, Pak. Jadi relate banget dengan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Yang disampaikan Pak Wayan Mustika itu betul sekali. Saya pernah mengalami masa sulit, masa yang tidak menguntungkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, nggak lama, saya tuh selalu ditunjukkan gitu. Bahwa kalau kamu ingin merasakan atau menemukan kebahagiaan yang selama-lamanya, ya kamu harus menolong banyak orang gitu. Itu semakin hari itu semakin kuat di dalam blueprint jiwa saya pun juga tertulis secara jelas, secara nyata gitu bahwa saya hadir di sini itu bukan untuk diri dan keluarga, tapi memang untuk banyak orang gitu. Nah, sehingga sekarang saya benar-benar ketemu orang baru gitu, subscriber baru gitu. Itu kayaknya kayak menemukan sebuah keberlimpahan dalam bentuk yang lain yang sebelumnya saya melihat mengukur keberlimpahan itu hanya dari materialistis saja, dari finansial aja. Tapi semuanya sekarang berubah gitu, Pak. Sehingga bener-bener ini panggilan jiwa gitu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Pak Wayan Mustika itu memperteguh apa yang selama ini saya yakini, bahwa jika kamu ingin menemukan kebahagiaan yang lama, kebahagiaan yang selama-lamanya, ya kamu harus menolong dan membantu banyak orang gitu. Terakhir, Pak, di sesi ini ada salah satu penonton kita yang mau minta nasihat, namanya Bu Vela. Pak, kasih penjelasan ke saya, kasih nasihat ke saya supaya bisa ikhlas. Ibu saya meninggal 5 hari yang lalu. Suatu ketika seorang biksu diminta
meramalkan. Dia membuat sebuah ramalan dari seorang raja minta ramalan. Terus ditulislah ramalan itu. Kakek meninggal, bapak meninggal, kamu meninggal, anakmu meninggal, cucumu meninggal. Terus si dia marah. Itu ramalan apa? Ramalannya nggak bagus itu. Oke, kalau begitu saya balik. Buatlah ramalannya dibalik. Cucumu meninggal, anakmu meninggal, kakekmu meninggal, dan dia yang terakhir. Oh, dia salahin juga. Lalu kemudian dia sadar maksudnya. Oh, ternyata ketika urutannya sudah benar, kakek meninggal, bapak meninggal, orang tua meninggal, kita meninggal, anak meninggal, cucu meninggal, itu sesuatu yang memang sudah berjalan di jalannya. Sehingga itu jauh lebih mudah mengikhlaskan daripada sesuatunya dibalik oleh semesta ini. Nah, cuman memang kadang-kadang ketika kita merasa kehilangan yang sangat berat oleh seseorang yang meninggalkan kita, misalnya ayah atau ibu kita, atau bahkan kakek dan nenek kita meninggal dan kita sulit merasa melepasnya, itu sebuah pertanda bahwa orang yang sudah pulang itu memiliki kebaikan yang cukup besar, yang membuat kita merasa takut kehilangan. Iya, iya. Tapi kalau orang itu penuh dengan keburukan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita benci, tentu kita tidak akan merasa kehilangan. Jadi ada hal yang bisa disyukuri bahwa orang yang hilang dari kehidupan kita itu membuat kita sangat-sangat menderita, itu pertanda orang itu sudah benar menjalani kehidupannya. Sehingga membuat dirinya berharga dan membuat yang kehilangan pun merasakan kesedihan. Jadi kesedihan kita sesungguhnya adalah hadiah, tanda petik. Hadiah atau sertifikat bahwa dia sudah menjadi pribadi yang berharga. Sehingga layak ditangisi kematian. Cuman memang menangisi berlama-lama tidak baik. Kenapa? Karena jiwa yang baru meninggalkan tubuhnya, ketika lama ditangisin, dia terjebak di alam keraguan. Harus berdiam di alam manusia ini, menemani keluarga yang saya tinggalkan, atau saya melanjutkan perjalanan ke alam saya sendiri sebagai alam rohani, mengabaikan mereka. Nah, ini membuat dia dilema. Sehingga di berbagai ajaran-ajaran agama disarankan untuk boleh menangis tapi tidak lama-lama. Tidak terlalu membebani dengan penderitaan kita atas kehilangan itu. Tapi sedikit penderitaan atas kehilangan, sekali lagi itu kado bahwa kita sudah memberi pesan kepada dia, kamu berharga bagiku. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Vela, sang waktu segera menyembuhkan. Amin. Dan bisa digunakan waktu dari sekarang, malam ini, dan seterusnya. Setiap kali ingat, gunakan untuk berterima kasih kepada kebaikan ibu dan meminta maaf kepada apa yang pernah dilakukan. Yang dulu belum pernah dimintakan maaf, sekarang lebih mudah meminta maaf kepada ibu. Juga lebih mudah berterima kasih karena biasanya setelah kita kehilangan baru kita ketemukan hal-hal yang berharga. Waktu-waktu yang pernah berharga bersama mereka gitu biasanya. Tadinya benci berubah menjadi cinta. Biasanya gitu begitu. Ya. Saya ketemu banyak seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan. Nanti di sesi selanjutnya kita akan kupas lebih dalam tentang merenungi kematian, mempersiapkan kematian gitu ya. Merefleksikan sebelum kita mati, paling tidak kita udah punya gambaran dulu sehingga ketika ada sesuatu terjadi, ada saudara, keluarga yang diambil, kita sudah tidak sedih berlarut-larut lagi, menangis berlarut-larut lagi. Itu teman-teman obrolan kita dengan Pak Wayan Mustika. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin mendapatkan blueprint jiwa di Ngaji Roso, nanti silahkan hubungi admin ya. Terima kasih banyak Pak Wayan, kita break sejenak.